Kalau aku tuh capek karena si sampah nih kayak ngasih energi negatif nggak sih? Terus kayak baru nyampe sini aja udah. Aku tuh tadi kan ngambil video, jadi aku tuh ngerasa kok gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, kayak otaknya kayak nggak function gitu. Langsung blank ya. Tapi lebih karena kita ngelihat fakta nyata, ternyata di lapangan tuh ya ada kondisi kayak gini di mana sampahnya tuh emang ya udah nyampur aja gitu. Pembuangannya nyebar, ada yang bocor ke sungai, ada yang ke TPA. Ini kan berarti kan yang bocor ke sungai, berarti kan yang bocor ke sungai itu nggak sebanyak yang di TPA, ya kan? Ini kita kalau bebersihnya di TPA juga lebih stres lagi sih. Oh pernah nggak ke TPA Sarimukti? Aku pernah ke TPA Lewi Gajah Tricempo. Aku pernah ke Sarimukti dan itu lebih stressful lagi sih ngelihatnya. Kalau ini kita masih napak ya, masih bisa nginjek tanahnya. Di sana tuh udah kayak ngadelewok gitu. Iya. Ya emang udah sampah aja, tingginya tinggi banget gitu. Terus lalatnya udah wadaw. Wanginya harum ya. Ya wangi wow. Apalagi tadi ya kita nyobain naik perahu tuh. Si Mangnya tuh nanya bau ya Neng, tapi aku lebih stres bukan karena baunya, lebih karena sasetnya. Ya, dan aku sepakat sih itu emang bukan cuman salah ya warganya salah buang sampah sembarangan, tapi juga karena sistem yang ada di kita ya, sistem ekonominya ya, semuanya tuh masih serba sachet sekali pakai, jadi ya ditambah sistem manajemen sampahnya juga belum bagus. Harus diakuin di kita tuh masih belum menunjang sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan gitu. Benar, pasti Kak Siska juga sering ditanya ngomong-ngomong doang, maksudnya apa solusinya gitu kan. Kalau kita sebagai praktisi pasti kan pengennya sistem refill, reuse. Secara pribadi aku ngerasanya mereka tuh produsen dan pemerintah, aku rasa mereka pasti punya budget untuk bisa paling nggak kasih opsi. Contoh, air mineral aja mereka bisa nih tetap jualan lah, oke, single use, tapi ada dispenser, rasa-rasa aja nih, tapi kan mereka punya budget lah untuk paling nggak kasih opsi gitu. Jadi kalau misalnya orang ada yang misalnya maunya single use ada, tapi ada yang dispenser misalnya refill. Jadi teman-teman yang seharian kerja di luar, teman-teman ojol misalnya, mereka kan nggak punya waktu dan tenaga untuk mikirin harus bawa tumbler segede Gabon buat bisa ngojol setiap seharian gitu. Misalnya ada orang yang menengah ke atas aja yang hidupnya di kantoran ber-AC gitu, itu aja masih banyak yang single use gitu. Apalagi orang-orang yang memang mereka harus belinya yang saset gitu, yang lebih murah gitu. Ketika ekosistem itu udah kebentuk tuh orang tuh bisa berubah ya. Maaf, sama kayak apa tuh? Adegan romantis tuh tadi. Kan ada macem-macem lah di sini, ada lalat, macem-macem guys. Itu yang sebenarnya aku rasain di toko nol sampah sebenarnya. Di toko tuh kan aku ngebangun sistem kecil lah ya, itu sebenarnya skalanya tuh skala yang grassroots banget, tapi di situ tuh dengan sistem kecil itu bisa berjalan ya, orang-orang teh ya udah ada sistemnya, orang jadi ngikutin kan gitu. Nah maksudnya kalau sistem itu bisa diterapin di skala yang lebih gede ya, dalam pengelolaan sampah, terus manajemen yang lain ya, terutama penyediaan fasilitas refill, itu sih wah orang pasti bisa berubah. Iya, bayangin kalau aku pernah nonton kan ada satu video, jadi dia tuh bercanda sebenarnya. Dia mau ngembaliin air mineral yang dia beli di Australia atau di mana gitu, tapi dia tuh harus flight. Nah di belakang botolnya tuh ada tulisannya cashback. Jadi dia kayak wah ini gue harus balikin nih. Jadi dia akhirnya beneran deh cashback, tapi maksudnya sebenarnya itu for konten sebenarnya dan dan jokes gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa kalau memang ada sistem yang mendukung di segala aspek, di setiap waktu, di semua tempat, paling nggak di public space. Pergi ke toko refillnya aja nggak semua orang punya privilege itu kan, yang rumahnya dekat gitu. Kayak misalnya kalau aku kan rumahnya deket toko organis gitu, tapi banyak yang kayak komen, Kak itu jauh dari rumahku, gimana ya gitu. Ada yang nggak ada yang deket dari rumahku. Terus di kota-kota yang di satu kota besar, misalnya di Pontianak misalnya atau di mana, nggak ada satupun toko refill gitu kan. Jadi ya kita juga bingung harus kasih kombinasinya apa. Supporting sistemnya masih sangat kurang. Tapi aku jadi kepikiran tadi yang kata kamu, apa sih, kayak kita omong-omong doang gitu ya, orang solusinya apa, tapi justru ngomongin ini di banyak ruang ya, mendorong
ngedorong apa isu ini dibicarakan di banyak ruang itu ngaruh banget loh. Iya. Kayak sekarang kenapa zero waste itu jadi salah satu tren lah istilahnya ya, gaya hidup untuk anak muda ya terutama ya, yang Gen Z, yang generasi lama udahlah kita nggak usah ngomongin, tapi ketika kita ngomongin itu di banyak ruang itu sebenarnya berpengaruh banyak kok gitu. Jadi sebenarnya dengan omon-omon yang katanya cuma omon-omon tapi kita menyuarakan itu di banyak ruang juga ngaruh sebetulnya. Iya sih, Aku gak ada yang rasain sia-sia sih menurut aku. Siska aja udah 13 tahun kan. Aku nih kan tergolong baru, berarti kayak baru 2-3 tahun. Cuman pas kemarin aku kayak merasa ini tuh aku ngomong kayak gini nggak ada endingnya. Jadi kalau misalnya aku diundang nih ke satu acara, aku ngomong hal yang sama dan aku ngomong ini berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin udah beratus-ratus kali ngomongin hal yang sama. Kadang ngerasa bosen ya? Ngerasa bosen dong, kayak ini gue ngomong gini doang nih gitu. Terus Yoba bilang, enggak, yang kamu lakukan tuh udah dilakukan sama aktivis-aktivis lalu gitu. Terus aku merasa makin sedih dong, kayak loh jadi kayak nggak ada ini ya dong, nggak ada dampaknya. Tapi dia Pak David yang ngomong, dia bilang enggak, justru butuh orang yang ngomong berkali-kali dan itu. Ternyata ada aku kan, berarti kan Kak Siska duluan nih, berarti apa yang dia omongin sama Kak Siska justru saling terbantu kan, maksudnya akhirnya aku jadi ada orang lagi, ada orang baru, ada lebih banyak orang yang ngomongin itu. Iya. Terus nanti mungkin setelah ini lebih banyak lagi. Efek dominonya itu. Sebenarnya itu nyambung juga sama kegiatan clean up sih. Aku setuju kalau clean up tuh sebenarnya nggak nyelesain masalah sampahnya ya, karena ya udah clean up terus apa sampahnya datang lagi, karena ada yang berpikir gitu kan. Tapi sebenarnya clean up sendiri kan salah satu aksi yang sebenarnya tujuannya tuh ngebangun awareness-nya. Emang bukan nyelesain sampahnya tapi ngebangun awareness-nya. Sama ketika kamu ngobrol ya, aku ngomong ngerasa capek, kayaknya ini sia-sia deh. Tapi dari kamu nyampein isu ini, itu tuh salah satu cara ngebangun awareness. Kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin kita ketemu puluhan orang, ratusan orang, mungkin ada satu yang kesentuh sama omongan kamu, itu teh udah sesuatu yang luar biasa. Aku seneng banget loh ketemu, terus kita ketemunya tuh di sini. Harus memang kalau ketemu Nupi nih harus tempatnya epic. Bau-bau sampah. Lucu banget anjir. Harus ada yang bau-bau dulu baru kita bisa ketemu, Kak. Luar biasa. Nanti kita ketemu di mana lagi nih? Di toko nol sampah di gimana? Toko nol sampah. Boleh dong. Aku lihat tuh kemarin aku tuh udah mau ke sana karena kakak ngepost di toko nol sampah tuh ada susu, ada yogurt aku lihat kemarin. Ya, ada yang bikin itu temanku. Nah, aku kan nggak pernah bisa refill yogurt. Itu bisa tukar wadah. Iya. Nanti cashback 2.500 si botolnya. Itu temanku yang bikin yogurtnya. Enak. Si Erau rumah. Ulin, Mbak Angga kalau tahu. Nyari-nyari yang kayak gitu tuh, Kak. Yogurt, susu. Kakak di mana? Susu tuh belum. Aku jarang minum susu juga sih. Aku peminum susu. Tapi ya kalaupun minum susu akhirnya beli yang itu sih, yang biasa aja. Jadi di yogurt kan udah ada di toko nol sampah. Sebenarnya waktu itu ada dia yang jualan susu ya, nyobain pakai sistem botol, cuman ya nggak survive dia. Itu Yoba beli. Si ini kan, si yang di Cimahi aja pokoknya. Iya, pokoknya mungkin itu. Sampai dia sempat ngobrol ke toko juga mau nitip, cuman ya itu nggak survive. Tapi ya di toko kan flow-nya lambat ya, maksudnya nggak yang langsung penjualan kayak gimana gitu, tapi minimal mereka bisa jual produk. Frozen food gitu Kakak ada? Belum, soalnya masih mikir gini gimana ya sistemnya, apa dia harus kalau frozen kan sebenarnya tahan lama, cuman maksudnya dari segi packagingnya supaya orang bisa tuker wadah tuh gimana, yang kayak ayam ungkep gitu, yang gitu bakso. Belum, pengennya sih gitu, karena pada akhirnya karena toko nol sampah mah toko kelontong gitu ya, jadi sebenarnya ngejual segala kan, jadi nantinya pengennya kebutuhan orang butuh apa tuh ada di toko aku gitu sih. Iya, mari kita dukung toko nol sampah. Jadi promo nggak apa-apa ya. Aku sangat mendukung sih kalau nanti bisa toko nol sampah kenapa-napa jadi cuma satu gitu. Misalnya kayak kemarin soal akal kan udah enggak. Aku baru dapet info itu, wah dia nyimpen juga padahal di aku, sayang. Tapi ya itu banyak yang nggak survive. Iya, ini udah mau hujan Kak. Ya, kita cabut aja apa? Udah cukup kontemplasinya. Berkontemplasi lumayan, nanti kita kontemplasi di sini lagi ya. Terima kasih Sungai Citarum. Terima kasih Sungai Citarum. Maafkan generasi ini dan generasi yang lalu ya. Terima kasih Kak Siska. Thank you ya Nupi ya. Aku senang ketemu di sini.